Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohilman Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview jurnal Hukum Pidana Lanjutan pertemuan kelima tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia oleh Anggi Rizkita Herda Putri, Ridwan Arifin, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang. Fenomena tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, sudah lama berkembang di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Jepang, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Indonesia. Tidak ada negara yang mampu bertahan kebal dari tindak pidana perdagangan orang yang setiap tahunnya diperkirakan ada 600.000 sampai 800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diperdagangkan secara internasional untuk dieksploitasi secara seksual. Tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan setiap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Dan pada pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang ialah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pembayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasian orang tersebut di wilayah NKRI, dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda pidana minimal 120 juta dan maksimal 600 juta. Kesimpulannya, segala tindak yang diperbuat pasti akan menimbulkan akibat, termasuk juga tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi si pelaku dan akan mendatangkan kerugian yang sangat besar juga bagi korban, baik dari segi fisik maupun psikis. Tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor, maupun faktor intern maupun ekstern, faktor ekonomi maupun faktor sosial. Pelaku tindak pidana perdagangan orang akan mendapatkan sanksi, baik itu berupa kurungan atau pembayaran denda yang wajib dipenuhi, dan korban tindak pidana perdagangan orang pun mendapatkan haknya atas perlindungan hukum dari beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.